Pernah. 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 Biasanya dari diri sendiri dan lingkungan kerja. Lebih sering dari diri sendiri sih. Yang sering ya kalau di tempat kerja itu biasanya dari atasan maupun dari teman juga. Kalau dari diri sendiri ini jarang. Biasanya itu paling sering ya menghambat dalam proses pengerjaan. Biasanya yang kayak sehari itu bisa selesai, tapi karena stres itu bisa 2 hari baru selesai seperti itu. Jadi menghambat waktunya gitu. Sangat bisa. Karena dengan saya stres tersebut, kinerja saya terhambat. Dengan stres tersebut, pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan malah tidak saya kerjakan. Karena kondisi saya pada saat itu sedang stres. Terus juga bisa mempengaruhi lingkungan kerja. Teman-teman kerja saya jadi kurang suka terhadap saya. Terus juga ada kerja sebagai tim, juga timnya juga dirugikan, perusahaan juga dirugikan, dan atasan pastinya akan menilai negatif terhadap diri saya sendiri. Oke, konflik yang saya alami itu kebanyakan akan menjadikan stres ya, terutama untuk diri saya sendiri kayak gitu. Kalau untuk motivasi ke diri sendiri, mungkin itu hanya akan di akhir dan itu pun sedikit ya gitu. Jadi konflik yang ada di lingkungan kerja itu kebanyakan malah membuat saya stres karena di situ penuh tekanan. Biasanya untuk menghilangkan stres, saya mengambil cuti. Selain itu saya melakukan hobi saya biar lebih refresh ya, seperti itu. Ya terkadang kalau emang ada kajian saya mengikutinya, soalnya ya buat nambah ilmu juga. Terus kalau ketemu sama teman-teman di kajian itu kayak semua beban hidup hilang seperti itu. Oke, biasanya untuk mengurangi stres kerja, pertama saya biasanya cerita sama teman di kerjaan kayak gitu. Terus yang kedua kita ngobrol, ngajak temen healing, mungkin ngajak bikin refreshing lah ke pantai atau kemana gitu, ngajak jalan. Terus biasanya ikut juga kajian-kajian kayak gitu, jadi ada yang bisa menenangkan hati kayak gitu, nambah ilmu juga. Terus yang ketiga biasanya dituangkan lewat hobi. Nah karena saya itu biasanya suka nulis kayak gitu, nah biasanya buat quotes lah kayak gitu. Jadi dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah itu bisa mengurangi beban stres saya, ibaratnya kayak gitu. Biasanya saya melakukan hobi saya, mungkin juga bisa bertemu dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, sehingga bisa melepaskan penat, melepaskan stres-stres tersebut, bisa kembali lagi mood saya, bisa bahagia lagi, dan setelah itu bisa bekerja dengan lebih maksimal. Selain dampak negatifnya bisa kita ambil dampak positifnya. Dengan saya mengalami konflik-konflik tersebut bisa menjadi pengalaman saya, bisa menjadi pembelajaran saya dalam menjalin dunia kerja ke depannya. Dan kalau tidak mengalami hal tersebut, mungkin saya tidak bisa mengupgrade diri saya seperti sekarang ini. Biasanya kalau waktu ada konflik itu pasti ada kesalahan yang saya perbuat ya. Ya, dari kesalahan itu biasanya ada ilmu baru yang diberikan oleh pemilik tempat saya kerja itu. Jadi saya menambah ilmu yang baru seperti itu. Oke,
Jadi mungkin kedepannya ya harapan saya lingkungan kerja itu tentunya yang kondusif, yang bisa mendukung saya juga kayak gitu. Jadi teman-teman kerja di situ bisa mendukung, bisa ngerti apa sih yang kita inginkan, atau bisa gimana sih cara kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik kayak gitu tuh gimana. Jadi kita bisa berproses bareng. Kadang kan di dalam lingkungan kerja itu nggak semua orang atau nggak semua teman itu bisa mengerti kayak gitu. Nah untuk atasan sendiri tentunya kita juga berharap ya atasan kita di lingkungan kerja itu ya atasan yang baik, bisa mengerti bagaimana sih perasaan kita, bagaimana keinginan kita kayak gitu. Jadi jangan sampai atasan atau pimpinan itu membuat kita stres atau memberikan tekanan pada kita khususnya saat kerja kayak gitu.